Baik, sepertinya masih banyak pertanyaan tapi waktu kita sedikit. Dokter Nadia mudah-mudahan bisa mengedukasi. Tadi ada kasus 13 ya di Yogyakarta yang hasilnya tanpa riwayat obat sirup. Makanya kita sekarang ini antisipatif ya, Ya. dan lebih memilih konservatif. Karena tadi tidak menutup kemungkinan infeksi-infeksi itu bisa juga jadi penyebab ya. Kemarin karena kita mencoba ya dari sampel-sampel yang dikumpulkan itu tidak konsisten untuk mencari infeksi bakteri dan sebagainya. Makanya kemudian begitu dapat informasi ada zat toksik ya kita datengin tuh 156 keluarga pasien dan kita mendapatkan ada 102 jenis obat sirup yang digunakan oleh pasien sebelumnya. Nah ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Jadi ada dua hal yang kita lakukan. Melakukan pemeriksaan di pasien dan yang satu lagi melakukan pemeriksaan terhadap obat-obat sirup dan cairan tadi untuk tadi yang melihat apakah ada kadar yang melebihi dari standar yang seharusnya. Oke, mohon maaf dok, ini hanya untuk klarifikasi saja. Obat yang mengandung zat-zat ini bisa masuk ini bagaimana dok sebenarnya? Memang sudah sesuai atau bagaimana? Iya sebenarnya ini tadi kami sampaikan ya bahwa ini adalah pelarut dan stabilisasi untuk obat dalam bentuk sirup dan cairan. Jadi kalau kita lihat kan merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Badan POM, sebenarnya itu kan produksi itu kan satu batch ya Mbak Balkis ya. Jadi bisa saja dalam satu batch itu ada permasalahan dalam proses produksinya. Makanya kemudian ini yang 5 obat yang kemarin ditemukan kadarnya itu melebihi dari standar yang seharusnya itu oleh Badan POM diminta untuk ditarik. Nah di sisi lain kita melihat nih obat yang kemarin diminum anak-anak itu harus kita periksa juga ada nggak terkait ini dan itu masih tentunya berproses. Sebagai antisipatif kita bilang jangan gunakan. Karena itulah jangan digunakan dulu. Itu salah satu pertanyaan yang dari Ibu Kuri juga ya Ibu Kuri. Saya mau sampaikan juga tadi pertanyaan dari Ibu Kuri. Mudah-mudahan Ibu Kuri masih bisa mendengar adalah kan tadi dokter bilang kalau stadium masih awal, gagal ginjal misterius masih bisa rawat inap intensif. Tapi kalau stadiumnya, mohon maaf akhir ya, itu harus cuci darah walaupun balita. Benar seperti itu dok? Ya jadi gangguan ginjal akut itu kan ada tahapannya, ada yang masih ringan, sedang, berat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau memang masih awal mungkin penanganannya lebih mudah ya, jadi masuk rumah sakit bisa ditangani harapannya outcome-nya jadi lebih bagus. Tapi kalau memang sudah datang dengan tidak bisa keluar urinnya berjam-jam atau sudah lebih dari 24 jam gitu mungkin sudah lebih berat ya. Jadi udah juga dilihat dari kadar ureum kreatinin, kadar itunya tuh kalau kadar laju filtrasi glomerusnya udah lebih kurang bagus. Jadi memang penanganannya tentunya lebih berat, mungkin bisa sampai ke cuci darah, dialisis iya. Saya tadi ingat pertanyaan Ibu Kuri pada saat jeda Dokter Nadia. Jadi terakhir ini ya, sempat ditawarkan untuk cuci darah mendiang Melody. Tapi saya tidak tahu apakah alatnya itu ada atau tidak di fasilitas kesehatan. Bagaimana Dokter Nadia? Iya, jadi memang dia hemodialisa atau cuci darah untuk anak ini tidak semua tempat memiliki ya. Tapi kalau memang pada hampir semua rumah sakit kabupaten kota itu punya yang untuk fasilitas dewasa. Tapi tentunya nanti Dokter Wulan mungkin ada syarat-syarat tertentu. Jadi memang kita di dalam surat edaran kita ada 14 rumah sakit rujukan ya. Oleh karena itu kita meminta pada masyarakat dan khususnya orang tua waspada. Pertama, anak kalau frekuensi dan jumlah berkemihnya berkurang segera bawa. Udah jangan tawar-tawar lagi, jangan tahan-tahan lagi. Terus juga penting juga kewaspadaan teman-teman fasilitas pelayanan kesehatan. Begitu ada gejala yang mengarah ke gangguan ginjal ini segera rujuk. Jadi ini upaya kita untuk mempercepat juga. Saya yakin ini bukan pembicaraan terakhir kita soal penanganan terhadap gagal ginjal misterius. Dokter Nadia terima kasih, kita tunggu update-nya dok. Dan Dokter Wulan juga terima kasih. Ibu Kuri terima kasih sudah berbagi cerita dan mudah-mudahan tetap kuat ya Ibu Kuri ya. Kita akan mudah-mudahan bisa bekerja sama untuk paling tidak memberikan edukasi yang cukup bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi soal gagal ginjal misterius ini. Selamat malam, kita ketemu lagi minggu depan di Perempuan Bicara. Sampai jumpa.